Tika? Ya. Jadi ini saya mencoba guys. Ini matang sudah nih. Nggak mau dia. Oh, kebalik kah saya? Tunggu, mungkin terbalik Bu. Waduh, ternyata cukup susah saudara-saudara. Waduh, sampai dipegang ini Bu tuh. Kalau Kamu ini nggak biasa. kalau panen kalau panen kayak gini ini bisa nggak makan ini. Oke, makasih Bu. Ya. Maaf sudah ganggu ibunya ya. Jatuh saya Bu. Sampai jatuh lagi Bu. Di sini sudah. Siapa namanya Bu? Nama siapa? Aku. Iya, Ida. Ibu Ida. Ya. Ini Bu Ida lagi nuen namanya Bu. Hah? Apa namanya nih? Ngambil padi gini apa nama? Motong padi. Iya, motong padi gini apa nama di sini? Ngafang. Ngafang. Ya. Ngafang pare. Ngabang Fare. Along ingin. Along Ingen. Di dalam bakul. Oh, masuk dalam bakul Iya. Along Ingen. Iya. Oke. Ini namanya ngafang ya Bu ya. Begitulah kami selesai. Hai guys, jumpa lagi dengan Uni Reni. Saat ini saya sedang berada di sawah. Ini adalah sawah masyarakat Desa Longnyao. Saya di sini lagi lihat-lihat panen padi. Saya ditemani oleh Lilis dan Loli. Kasih salam Lilis. Salam, hai. Salam ke kamera. Nah, ada Lilis dan di belakang sebelahnya ada Loli yang masih imut. Mereka ini adalah siswa kelas Lilis itu kelas 6, Loli itu kelas 5 ya. Tapi mereka masih belum masuk sekolah karena masih nunggu ibu gurunya yang sedang ke Malinau. Ya, di sini perempuan itu tugas utamanya adalah menyiapkan kebutuhan pangan untuk keluarga. Jadi tugas untuk mengambil padi itu adalah tugas perempuan. Jadi dia akan dari proses penanaman itu perempuan, tapi kalau menyiapkan lahan itu tugasnya laki-laki. Mereka nanam, kemudian merawatnya, menyiangi rumput-rumput yang ada tumbuh di sekitar padi, terus kemudian sampai panen. Nah, padi mereka ini ada dua, itu ada padi sawah dan ada padi ladang atau mereka sebutnya padi gunung. Ini mereka untuk padi sawah masih sangat baru sekitar 2 tahun mereka mencoba, artinya masih baru 2 kali panen gitu ya, karena mereka memang panennya cuman sekali setahun. Itu satu kearifan dari masyarakat sini. Mereka tidak bertani intensif karena memang mereka menanam padi itu cukup untuk kebutuhan mereka 1 tahun saja. Jadi di tahun berikutnya mereka akan panen yang tahun dari jadi mereka tuh kebutuhan pangannya dari setahun ke tahun gitu. Jadi ini mereka panen padi, ada padi sawah, padi ladang mereka panen, terus kemudian mereka simpan untuk kebutuhan selama 1 tahun. Nah, perempuan itu tugasnya adalah itu tadi kita lihat panen padi. Mereka panen padinya dengan cara dituai gitu ya, dipilih mana buah yang matang kayak buah yang sudah matang. Kemudian nanti sore berapa yang terkumpul itu mereka lepaskan dari tangkai buahnya dengan cara dipijak-bijak mereka, terus kemudian besok pagi sudah dijemur. Nah, ketika padinya sudah kering, itu mereka kemudian menumbuknya, menjadikannya, mengupas kulitnya, kemudian menjadi beras. Dan itu memang luar biasa sekali. Itu memang tugas perempuan di sini dan mereka ngerjakannya sendiri. Jadi kalau untuk padi sawah itu mereka panennya sendiri-sendiri berdasarkan sawah masing-masing. Tapi kalau di padi gunung atau padi ladang mereka panennya rame-rame atau gotong royong gitu. Nah, tapi nanti untuk giling padinya, untuk numbuk padinya mereka juga sama-sama lagi saling membantu. Karena memang susah juga kalau sendirian dan itu terasa lama. Jadi mereka ngerjakannya rame-rame, gantian gitu ya, dan saling menunggu satu sama lainnya. Seluar kerjasama yang luar biasa dari masyarakat di sini. Yang jelas kita di sini diajarin bahwa tidak berlebihan untuk mengeksploitasi alam. Jadi memang mereka nanam atau mengambil segala sesuatu itu sesuai kebutuhan saja. Nanam padi sesuai kebutuhan, kemudian mereka panen, kemudian mereka siapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saja. Jadi memang konsumsi masyarakat di sini itu adalah padi utamanya. Tapi kalau misalnya ada kalanya misalnya ada gagal panen kah atau ada hama, mereka nggak bisa panen sesuai yang diharapkan, mereka tuh tidak mendatangkan beras dari luar ya, tidak datangkan karena memang di sini sangat jauh. Itu sekitar 230 km dari kota Malinau, tapi aksesnya luar biasa. Ke desa terdekat saja kita itu butuh waktu 1 hari jalan kaki. Jadi memang payah sekali ke sini. Jadi memang mereka tidak
terlalu tergantung dengan kebutuhan dari luar, mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi kalau nggak ada padi, mereka biasanya siapkan ubi. Jadi di selain padi mereka juga nanam ubi, maksudnya ada singkong, terus kemudian ada talas, ada pisang. Jadi kalau ketika mereka nggak ada padi lagi, mereka ya makannya singkong, terus kemudian talas gitu. Nah begitulah kehidupan masyarakat Punan di sini di Desa Longnyau. Kapan keringnya nih? Kering hari ini kayaknya nih. Padi ini. Iya. Kemarin udah dijemur ini. Atau belum? Nanti ngupasnya pakai apa? Ya gilingnya pakai apa? Menggiling padi ini pakai apa nanti? Ada mesinnya kah? Ada. Oh, pakai mesin, enggak pakai tumbuk lagi. Ya, kalau sekarang numbuk Ini padi sawah apa padi gunung ini, Bu? sawah. Padi sawah juga. Kapan panen ini, Bu? Padi Nggak kuat kita numbuk ini, Bu. Hah? Nggak kuat. Nggak Kami kuat? numbukin, ya. Oh, ini berasnya apa ini? Tapi ini, Oh, numbuknya sama-sama. ya Gantian gitu. gantian. Hmm. Aduh, dari tangan mecah. Terus lah, Bu. Nanti, ya. Terus dekat. Nah, kamu kena dulu kan ya? Nanti. Wah, kita benar dengan pink. Ada orang pada pink. Pink. Naik kare. Kalau kare. Ini oleh. Nggak takut kakinya kena itu, Bu? Enggak, biasa. Biasa aja. Iya, kalau saya numbuk bisa buyar itu kayaknya, Bu. Apalagi kita tiga. Kamu nanti lah. Nggak mau bersih. Gimana ini? Namun. Beraka, nanti di situ. Ya guys, ini saya lagi menampi beras. Ini para ibu-ibu dari Desa Longnyau lagi mempersiapkan beras untuk makan keluarga mereka masing-masing. Sistemnya itu adalah sistem gotong royong ya, saling membantu. Jadi ini ada punya ibu itu udah selesai, ini punya ibu ini antri lagi ibu ini, jadi mereka mengantrian dan saling bantu. Nggak boleh kerja sendiri-sendiri, harus saling bantu. Kalau mesin kami kembali nanti pakai giling terus. Oh. Ya ini karena mesinnya nggak ada nih, jadi mereka numbuk lagi. Nanti kalau mesin sudah ada, mereka akan giling lagi. Antri juga. Nah ini para pengawal ini adalah mereka yang ngawal kita kemana kita pergi, mereka selalu ikut. Ayo sebutkan namamu siapa? Okto, Okto, Ajor, Ajur, Ofir, Ofir. Oke, ini ada 3 pasukan berikutnya, Oto, Ojo, dan Ofir. Di belakang juga ada Ojo bukan? ya, Salah kah? Ajor, Ajor. Oh ya Ajor, Okto. Okto. Ya Okto, Loli, dan Lilis. Nah mereka ini sangat suka dengan kehadiran kita di sini. Mereka ngikut kemana kita pergi.
Kalau lewat sungai mereka langsung nyemplung-nyemplung di sungai. Enak ya main di sungai? Enak. Jadi kalian main apa aja sih kalau hari-hari? Permainannya apa? Air. Bisa nggak bikin apa dari batang padi ada bisa dilakukan apa? Batang padi bisa dijadikan mainan? Bisa dijadikan seruling nggak? Bisa nggak? Coba bikin. Nah, ambil batang padinya yang sudah nggak ada buah, ayo bikin. Siapa yang paling jago bikin puputnya? Ayo. Aku bisa bikin nih. Nah, ayo nanti kita bikin. Ini kita lagi bikin seruling dari batang padi. Ternyata permainan masa kecil saya masih bisa membuatnya. Nah, dan anak-anak ini belum ada yang bisa. Coba kita kasih challenge sama Om Adin. Bisa kan ya? Kayak bunyi kentut dia. Gimana ini? Ayo, siapa lagi yang bisa bikin? Kita sudah lihat mereka bagaimana cara melakukannya itu dan memang terasa sekali semangat gotong royong di antara keluarga. Oke, demikian jalan-jalan kita ke sawahnya Desa Longnyau yang dihuni oleh masyarakat Punan di Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau. Bye. Maaf ya, ini amatiran belum bisa biasa. Nggak foto aja.